Jadi sebelum gua datang ke Pasar Pramuka, untuk informasi juga nih, kalau penyelidikan yang dilaporin Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya untuk beberapa orang, karena diduga menghasut dan juga memfitnah, ini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Nah, di sisi lain juga Bareskrim kita tahu ya, kalau menghentikan penyelidikan yang dilaporin lawannya Pak Jokowi, yaitu TPUA lah dan Roy Suryo CS gitu. Makanya lah dilakukan gelar perkara khusus yang diminta secara langsung oleh TPUA. Nah, di situ baru gua datang tuh. Di situ gua masuk, gua ikut di Mabes Polri, Bareskrim, gue lihat mereka mencoba melawan apa yang disampaikan oleh Dirtipidum, kalau tidak ada unsur pidana, bahwa ijazah Pak Jokowi identik, atau mungkin bahasa sederhananya asli. Nah, mereka masih belum terima, makanya mereka meminta gelar perkara khusus, TPUA datang, Roy Suryo datang, Rismon Sianipar datang. Nggak cuma mereka, tapi ternyata banyak supporternya, dan di situ gue juga ketemu sama orang yang pertama kali nyebut ijazah Pak Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka. Itu namanya Bung Betor Suryadi. Tapi emang uniknya Bung Betor itu nggak ada di gedung Bareskrim Mabes Polri, tapi di masjid di sebelahnya bersama dengan pendukung TPUA yang lain. Di situ gue ngajakin sebenarnya untuk Bung Betor, ayolah kita penelusuran ke Pasar Pramuka, karena angle-nya sekali lagi angle dari tayangan gue episode 33 itu pengen membuktikan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bung Betor dan Roy Suryo CS. Tapi beliau belum berkenan, makanya gue wawancara Bung Betor di situ. Kalau gelar perkara kita udah tahu ya, udah tahu hasilnya apa. Bung Roy Suryo bawa analisisnya soal uji ELA, yang dimana ada hal-hal yang menurutnya kayaknya ijazah Pak Jokowi belum bisa dikatakan identik, karena di ELA itu dibilang kalau pada saat diuji ijazah Pak Jokowi itu banyak errornya. Jadi kalau misalnya diuji ELA itu harusnya clear, maksudnya jelas ya formnya, cuman pas diuji sama Bung Roy Suryo itu banyak errornya. Nah, yang paling mungkin diingat adalah bahasa mencotot ya. Kalau tahu tuh mencotot, jadi huruf A di ijazah Pak Jokowi itu agak keluar dari logo UGM. Sementara pembanding yang digunakan Bung Roy Suryo, huruf A-nya itu nempel di logo UGM. Dan ada beberapa hal lain lah yang sudah sebelumnya juga sebenarnya sudah disampaikan, tapi dikemukakan lagi di gelar perkara khusus, termasuk soal gelar dari pihak Universitas Gadjah Mada pada saat Pak Jokowi disebutkan kuliah di situ, yang tertuang di dalam skripsi. Gue coba konfirmasi hal itu ke Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, tapi memang tidak direspon. Nggak tahu kenapa, apakah nanti akan ada pengumuman resmi atau seperti apa, itu kita harus tunggu sih. Tapi polemik ini emang kayaknya masih panjang kali ya. Nah, balik lagi soal Bung Betor tadi, kalau di tayangan itu kan cuma semenit ya, cuma semenit gue tampilin, tapi sebenarnya lumayan panjang. Kenapa cuma semenit? Karena sekali lagi Bung Betor tidak ada di Pasar Pramuka, jadi gue masukkan sebagai bahan untuk memvalidasi aja kalau yang pertama kali menyebutkan itu adalah Bung Betor Suryadi. Nah, di situ dia mengakui dia adalah politisi PDI Perjuangan, politisi senior PDI Perjuangan. Pertama kali dia dapat informasi itu ketika pihak dari penuding ini mendatangi UGM, lalu mungkin tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Dia menyebar pencarian informasi itu ke grup-grup kader, katanya grup-grup kader, sehingga dia dapat informasi kalau ya ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka dan lain sebagainya. Ada juga nama-nama yang disebut, tapi tidak gue masukkan sekali lagi karena tentu untuk menghargai privasi dari nama-nama yang disebut. Tapi pada garis besarnya Bung Betor ini yakin banget, bahkan di tayangan itu dengan jelas dia mengatakan bahwa sudah pasti dibuat di Pasar Pramuka. Dan itulah makanya gue datang secara langsung ke Pasar Pramuka.